Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Nawasil qira'atana an-nasakh. Berapa lembar tadi? 3 lembar. Gaskan sampai 10 lembar kalau bisa. Wa man nasakh. Fama'nahu al-izalah yuqal nasakhat syamsu dhill idza azalathu wa rafa'athu. Wa qila ma'nahu naqal min qawlihi nasakhtu ma fil kitab ay naqaltuhu. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم ثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخي عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله النسخ في اللغة يطلق على معنيين. Nasakh dalam bahasa itu ada 2 makna. Ar-rafa' wal izalah. Yuqalu nasakhati syamsu dhilla ay azalat. Ya, dihilangkan. Matahari menghilangkan dhil, kegelapan. Wa rafa'athu, diangkat. Wa nasakhatir rih al-athar, azalathu. Qala ta'ala fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Allah menghilangkan apa yang disampaikan oleh syaitan. An-naqal yaqala nasakhtu ma fil kitab ay naqaltuhu bi ashkali kitabatihi ma'a baqa'il asal. Saya nukilkan dengan bentuk tulisan tersebut ma'a baqa'il asal. Saya nukilkan syakal-syakal seluruh daripada yang ada di tulisan tersebut ma'abaqil asal, bersamaan ya tetap menjaga keaslian kitab tersebut, tulisan tersebut. Lianna ma fil kitab lam yunqal haqiqah, karena yang di kitab itu tidak dinukilkan secara hakikat ya. Tidak dinukilkan secara hakikat. Cuma tulisannya aja kita salin. Qala ta'ala, makanya ada nuskhah gitu ya. Nuskhah itu apa nuskhah? Manuskrip yang buat nyalin gitu kan, tulisan. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Na'udzubillah. Ini ayat Allahul Musta'an. Kunna nastansikh. Apa nastansikh? Kita akan lihat bagaimana catatan-catatan yang telah kalian lakukan. Nah, Allah Akbar. Qauluhu wa hadduhu al-khitab ad-dal ala raf'il hukm ila akhirih. Hadduhu ay ma'nahu al-istilah. Ma'na istilahi maksudnya. Wa hadha ta'rifun nasikh. Ya. Ini ta'rifnya nasikh. Lihat itu kan? Ana ulang. Hadduhu maksudnya apa hadduhu? Ma'nahu al-istilahi. Ma'na istilahinya. Mana? Al-khitabu dal ala raf'il hukum ila akhirih. Ini yang dibawakan oleh Al-Juwaini, hada ta'rifun nasikh. Ini adalah ta'rifnya nasikh, bukan nasakh. Paham? Ta'rif nasikh, dalil alladhi yansakhu al-mansukh. Adapun nasakh adalah fi'ilnya, perbuatannya. Perbuatan nasikh. Wa huwa al-khitab, itu adalah khitab. Mana khitab? Syari', Al-Quran dan Sunnah. Ya, dikatakan apa? Khitabud dal. Al-Quran atau dalil yang menunjukkan atas dirafa'nya, diangkatnya sebuah hukum. Paham? Bukan mengangkat sebuah hukum. Kalau nasakh itu artinya apa? Mengangkat. La ta'rifu nasakh alladhi huwa raf'ul hukum awil lafaz. Bukan definisi untuk nasakh yang mana kalau definisi nasakh ya kita katakan raf'ul hukum. Mengangkat hukum atau mengangkat lafaz. Lakin akan tetapi yu'khadhu minhu ta'rifun nasakh. Bisa kita ambil dari definisi yang dibawakan beliau ya berupa definisi untuk nasakhnya juga. Kenapa? Li'annahu yalzamu min kaunin nasikh huwal khitabud dalu ala rafa' an yakuna madlulul khitab huwan nasakh alladhi huwa raf'ul hukum. Karena termasuk suatu kelaziman dari adanya nasikh, yaitu adalah dalil yang menunjukkan akan diangkatnya suatu hukum. Apa keharusannya? An yakuna madlulul khitab, yaitu status daripada yang ditunjukkan oleh dalil huwa naskhu, apa? Penghapusan. Iya. Nasikh dalil. Paham? Yang ditunjukkan sama dalil apa? An-nasakh. An-nasikh hada yaf'alun nasakh. Alladhi yaqumu bin nasakh wa nasikh. Sawalala.
Nah, makanya adanya nasikh yalzamu minhun nasakh. Wa huwa raf'ul hukm, itu adalah mengangkat hukum. Farafi' huwa al-khitab wa rafa' huwa an-nasakh. Rafi' dia adalah al-khitab, tamam. Dalil. An-nasikh. Wa rafa' mengangkatnya itu adalah nasakh. Paham? Ar-rafi' yang mengangkat yaitu adalah dalil, al-khitab, Al-Quran Sunnah, yang dia kita beri nama dengan an-nasikh. Wa rafa' pengangkatan itu namanya nasakh. Fi'il, ini namanya fi'lun nasikh. Wa huma mutalazimani idla raf'a illa bi khitab. Dan ini keduanya saling memiliki keharusan satu sama lain, ya, karena tidak ada yang namanya rafa' tanpa adanya khitab. Paham? Tidak ada berdiri kalau tidak ada orang berdiri. Sawalala. Iya, tidak ada yang namanya kalam kalau tidak ada yang mutakalim. La kalam fi illa fi'il mutakalim. Sawalala. Makanya disebutkan zikrul mutakalim yalzamu minhul kalam. Kama kana. Kama huwa na'am fi'lul musannif dzikru an-nasikh yalzamu minhu an-nasakh. Li'anna an-nasikh huwa alladhi yaqumu bin-nasakh. Hakadha barakallahu fikum. Qaulu al-khitab al-murad bil kitab wa sunnah fan-nasikh wal kitab aw sunnah. Nasikh itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Wala nasakh wala naskha bil ijma' wal qiyas. Tidak boleh nasakh dengan ijma' dan qiyas. Amal ijma', adapun ijma' fali annahu la yanaqidu illa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terrealisasikan, terbentuk kecuali setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafatihi la yumkinun nasakh. Setelah wafatnya Nabi tidak mungkin adanya nasakh. Tamam. Karena nasakh mansukh ini pergantian syariat. Li'annahu tasyri', karena nasakh itu bicara pensyariatan. Bismillah. Wa inna ma yaqa'un naskhu bi mustanadil ijma'. Akan tetapi ya yaqa'un naskh, adanya naskh itu bi mustanadil ijma', dengan ya berdasarkan ijma'. Paham ya? Adanya naskh berdasarkan apa? Ijma'. Jadi gini ikhwan, bahwasanya ayat daripada faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun wa antasumu khairun lakum. Ini ayatnya mansukh. Ya, rufi'al hukm. Hukumnya diangkat. Dengan apa? Bidalili ayati ba'daha. Dengan dalil ayat setelahnya. Tamam. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mensaksikan dari kalian adanya masuk bulan Ramadan, maka puasalah. Falyasum. Ya. Artinya ini dalil menunjukkan wajibnya seorang untuk berpuasa. Tanpa terkecuali, tidak boleh lagi bayar fidyah. Berarti ini nasikh buat yang tadi. Tamam. Adanya nasikh ini memansukhkan yang sebelumnya, itu ijma' para ulama. Itu adalah ijma'. Tamam. Tidak ada khilaf di dalamnya. Walaupun di dalam ayat yang pertama ini ada khilaf. Ya, tapi adanya ijma' bahwasanya puasa itu diwajibkan di zaman ini setelah turunnya ayat tersebut, itu tidak ada khilaf para ulama. Tamam. Contoh misalkan nasikh mansukh yang mana lagi? Khamar misalkan, ya, tentang khamar. Itu jelas. Tidak boleh apa? Oh, kita pakai yang ini aja. Ini belum dinasakh. Lah, udah dinasakh. Ya. Wa yas'alunaka 'anil khamr. Qul fihi ma khair. Misalkan kita lagi dakwah. Ya, anta enggak boleh minum khamrnya, antum enggak boleh, haram. Lah. Alam tasma qala Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Maqala qul fihi ma ithmun kabir wa naf'uhuma. Gitu ya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Syuf fihi nafa'.
Alam tasma hadhil ayah katanya gitu. Wa anta alam tasma ayat al-ukhra. Itu enggak kata ikhwanillah ya. Ulama ijma adanya kayak paham ya? Jadi innama yaqa'un nasakh bi mustanadil ijma. Ya, adanya nasakh itu dengan berdasarkan ijma. Enggak boleh kita nasakh sembarangan. Wa amal qiyas adapun qiyas fali anna nas muqaddamun alaih. Karena nas itu lebih dikedepankan daripada apa? Qiyas. Sekarang qiyas ini barakallahu fikum, ada dalilnya enggak? Untuk menetapkan suatu hukum? Enggak ada dalil yang muttafaq. Artinya dalil dari nusus maksudnya. Maksudnya nas di sini adalah mayaqbil ijma' wa qiyas. Al-Qur'an enggak ada. Dia ilhaqul hukum. Ilhaqu hukmil fara' bil asal. Li'illatin jami'atin bainahuma. Sah wala la? Na'am. Nah, sekarang bagaimana dia mau dia aja ilhaq, bagaimana mau menasakh dari tamam. Dia aja ilhaq bil asal. Al asal alladhi huwa al hukum al mansus min al kitab wa sunnah. Sah wala la? Nah, sebagaimana yang kita akan jelaskan nanti kias, kita akan ulang lagi. Nah, fala wala yusaru ilaihi illa inda adamin nas. Tidak boleh kita berpaling kepada al-qiyas kecuali kalau tidak ada nas. Nah, wan nasikh fil haqiqah huwa Allah taala. Nasikh itu secara hakikat itu adalah Allah azza wa jalla. Wa yutlaqu ala nasil manas, ala nasin nasikh. Tapi juga bisa dimutlakan, digunakan, disematkan kepada nas yang nasikh. Fayaqalu hadhil ayat nasikhatun likadza. Ayat ini dia menghapus hukum ini. Ayat ini menghapus lafaz ini. Naam. Qaulud dal ala raf'il hukm al-murad bi raf'il hukm taghyiruhu min ijabin ila ibahah. Yang dimaksud daripada raf'ul hukm adalah taghyiruhu, dihapus dirubahnya hukum dari wajib kepada mubah. Karena sadaqah inda munajati Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti dinasakhnya wajibnya sedekah ketika ingin berdiskusi atau mengadukan sesuatu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sayati insyaallah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Aw min ibahatin ila tahrim, atau dari mubah kepada tahrim. Karena ibahatil khamril mansusi alaihi, seperti nasakh dimubahkan al-khamr yang dinaskan atasnya dalam firman ta'ala, tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Kamu buat minuman memabukkan dari rezeki yang baik dari buah-buahan itu, anggur dan kurma, enggak apa-apa. Dari buah anggur kurma tattakhiduna sakara, enggak apa-apa. Tafadhal. Dan rezeki yang baik artinya dijual enggak apa-apa gitu. Buat jadiin bisnis. Wah, ini ayat ini Masya Allah. Wa ghairi dzalik, dan yang semisal daripada contoh yang telah disebutkan. Wa qad yakunu nasakh bi raf'il lafz aidan kama sayadhkuru musannif. Terkadang juga nasakh itu merafa' lafadznya juga, sebagaimana yang telah akan disebutkan oleh musannif. Wa innama iktasara ala naskhil hukmi li'annahu huwal ghalib. Yang musannif di sini membatasi atas nasakh hukum karena inilah yang rata-rata. Jarang sekali nasakh hukum dan lafadz, atau bahkan lafadznya jarang. Ya, nasakh lafadz hukumnya masih ada, itu jarang. Seperti ayat apa? Al-Rajm. Qauluhu asabit bil khitabil mutaqaddim hadza sifatun lil hukmil mansukh. Ini sifat buat hukum yang dimansukh. Maksudnya apa? Kita mengangkat suatu hukum yang telah tetapnya dengan apa? Dengan khitab al-mutaqaddim, dengan syariat yang telah berlalu. Tamam. Ya, ini sifat buat hukum yang dimansukh. Angkatnya dengan apa? Dengan dalil juga dari kitab dan sunnah. Tamam. Nah, arti enggak? Ya tadi contohnya misalkan apa? Nasakh tentang ibahatul khamr. Ini kan sebelumnya apa? Telah dinaskan, ya dinas sama Al-Qur'an, dihalalkannya.
Tamam, dihalalkan, diibahahkan. Kemudian kita hilangkan hal tersebut. Lanjut. Wabil khitab muta'alliqun bisabit. Al mutaqaddim ay fil wurud ila al mukallafin. Bil khitab ini maksudnya muta'alliq dengan sabit. Nah, jadi mana tadi definisinya? Ini agak terputus-putus ini. Nah, bil khitab muta'alliq bi sabit. Bil khitab ini adalah kata yang dia muta'alliqnya dengan sabit. Paham ikhwan? Paham enggak? Sabata bil khitab. Yang telah tetap dengan khitab. Tamam. Jadi bi al jar wal majrur muta'alliq bi sabit, karena di antara muta'allaq selain fi'il boleh dengan isim yang beramal amalan fi'il. Sebagaimana maghdub alaihim muta'alliq bil maghdub. Ya, dhahaba ilal masjid muta'alliq bil dhahaba. Naam, hadza la syak wala raib, muta'alliq bil fi'il. Tapi ternyata di sana boleh dengan isim selama isim tersebut ya'mal amalan fi'il. Artinya dia mengandung makna fi'il sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Al-I'rab an Qawaid al-I'rab. Mutaqaddim ay fil wurudil ilm mukallif. Maksudnya ini hukumnya telah sabit mutaqaddim. Ay telah berlalu sebelumnya fil wurud ilal mukallafin, ya, pada datangnya hukum tersebut kepada al mukallaf. Bahwa mutaqaddimun al khitabid dal ala rafa', maka dia lebih dahulu datangnya daripada khitab yang menunjukkan atas rafa'. Nah, ya karena kalau lebih akhir ntar dia nasikh bukan mansukh. Tahu? Mansukh harus lebih dulu daripada nasikh. Maksudnya gitu, Pak. Wa hadza qaidul ikhraj rafil hukm tsabit bil bara'atil asliyah. Dan qaid ini ikhwan fillah mengeluarkan, mengangkat hukum yang sabit, tapi mengangkatnya bil bara'atil asliyah. Dengan bara'atul asli, apa bara'atul asliyah? Al-asl bara'atu zimmah itu ya. Jadi bara'atul asliyah itu maksudnya hukum asal kita apa? Terbebas dari yang namanya tuntutan syariat. Sekarang boleh nggak kayak gini? Ini diwajibkan nggak? Al-asl bara'atul zimmah. Al-asl bara'atul zimmah. Baik. Berarti itu diangkat nggak hukumnya? Apakah itu nasakh? Lah. Falaisa bin nasakh, ini bukan nasakh. Dzalika, yang demikian itu annabtida al ibadat fi syara' muzilun li hukmil bara'atil asliyah. Karena ibtida al ibadat, ya, dimulainya ibadah-ibadah yang ada pada syariat itu muzilun li hukmil bara'atil asliyah, menghilangkan hukum bara'atul asliyah. Wa hiya adamu taklif, dan ini bukan termasuk taklif. Walaisa hadza nasakh, ini bukan nasakh li anna al bara'ah lam tathbut bi khitabin min asy-syara'. Karena apa? Namanya bara'ah itu dia tidak tepat dengan khitab syara'. Tamam? Paham enggak? Terus kalau bara'atul asliyah gimana? Falaysa binasakh. Dzalika anna ibtida' al-ibadat ada. Ana ulang ya. Sekarang gini. Ana ulang. Hadzal khaid atau dzalika anna tidak al ibadat. Jadi mulainya ibadah dalam syariat sekarang disyariatkan misalkan. Itu menghilangkan hukum bara'atul asliyah enggak? Al asal apa? Bara'atu sah wala la? Al asal kita enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Ini namanya menetapkan hukum yang sabit. Paham? Ini namanya apa? Isbatul hukum bil bara'atul asliyah. Ya kita hukum asal enggak ini. Tiba-tiba ada syariat mengatakan wajibnya ini, wajibnya ini. Ketika syariat mengatakan wajibnya itu mengangkat hukum enggak? Mengangkat hukum enggak? Naam, raful hukum itu.
mengangkat hukum yang telah tetap tapi dengan bara'atul asliyah tetapnya, maka dikatakan itu bukan nasakh. Bukan nasakh. Bara'atul asliyah, na'am, kalau kita angkat menjadi ibadah itu bukan nasakh. Kenapa? Wahai ada mutaklif, karena bara'atul asliyah tidak ada taklif di situ. Walaysa naskhan hadza, tidak ada nasakh. Li'anal bara'ah, karena namanya bara'ah lam tathbut bi khitabin syara'. Ya, namanya bara'ah itu tidak tetap dari khitab dari syariat. Kan yang kita maksud apa? Mengangkat hukum itu yang hukumnya telah tetap dari yang telah tetap dengan apa? Al-khitab al-mutaqaddim, sah wala la? Nah, sekarang bara'atul asliyah khitab bukan? La. Tapi itu adalah kaidah, ya. Al-asal bara'atul dhimmah. Enggak ada dalil di situ dari Al-Qur'an Sunnah. Hakadha ikhwan fil azab, maksudnya. Wa qawluhu ala wajhin laulahu lakana thabitan wajhun bima'na hal. Wajhun di sini maknanya hal. Ala halin laulaha lakana thabitan. Wa dhamir fi qawlihi laula ya'udu ala khitab tsani. Ala halin laula al khitab tsani lakana thabitan. Wasmu kana huwa al-hukm. Ay hala kaunihi ala wajhin laula dzalika al-khitab lakana dzalika al-hukm thabit. Paham? Ya, hala kaunihi, status keadaannya, ala wajhin, di atas bentuk tersebut. Laula dzalika al-khitab, kalau tidak ada khitab tersebut, lakana dzalikal hukm tsabitan, maka hukum tersebut menjadi hukum yang tsabit. Jadi kita ulang ya, kita ulang dari awal. Berarti gimana? Khitabud dal ala raf'il hukmi tsabit bil khitabil mutaqaddim. Nasakh itu adalah kita menghapus, ya, ada dalil yang menghapus atau mengangkat hukum yang telah tetap, gitu ya, dengan dalil yang telah berlalu. Ala wajhin, di atas keadaan, paham? Di atas keadaan, laulahu, kalau bukan karena adanya dalil yang kedua, ya, paham? Lakana dzalikal hukum tsabitan, maka hukum tersebut menjadi hukum yang sabit. Artinya tidak jadi nasakh. Karena apa? Tidak ada dalil yang kedua. Karena ada dalil yang kedua, maka jadi apa? Nasakh. Paham dulu? Paham semua? Gitu ya. Kalau tidak ada namanya kutiba alaikumusiyam faman syahida minkumus syarah, paham? Falisum, kalau tidak ada itu maka hukum sebelumnya sabit. Wa qawlu ma'atarakhihi anhu mudiyyu muddatin baina nasukh wal mansukh. Dengan catatan ikhwan adanya tarakhi. Tarakhi dari penghapusan atau pengangkatan hukum ini. Apa tarakhi? Mudiyyu muddatin, ya, berlalunya muddah, suatu waktu antara nasakh dan mansukh. Tamam. Wa hadza al-qaidu li ikhraji ma idza kana al-khitabu tsani ghairu mutarakhin. Dan qaid ini mengeluarkan dalil, ya, idza kana ana ulang. Hadzal qaid ini li ikhraji ma idza kana al-khitabu tsani ghairu mutarakhin. Ya, qaid ini mengeluarkan perkara ketika misalkan khitabu tsaninya dia ghairu mutarakhin, tidak ada jeda waktu. Ya, khitabul tsani ini tidak ada jeda waktu dengan khitabul awal. Bal kana muttasilan bil awal. Bahkan apa? Khitabul tsaninya dia bersambung dengan yang pertama. Fala yakunu naskhan, maka hal tersebut, ya, tidak menjadi nasakh bagi dalil yang pertama. Karena syarat nasakh itu adalah mutarakhi. Udah diamalkan terlebih dahulu. Tamam? Udah adanya amalan, udah berjalan waktu, barulah datang nasakhnya, ya, yang mensukhkan yang sebelumnya. Adapun kalau tidak ada jeda, ghairu mutarakhin, nah, barakallahu fikum, maka dia bukan nasakh, bal yakunu bayanan, akan tetapi dia itu adalah bayan, ay al-mukhassis, terbabu taksis dia. Seperti
sifat dan istisna, misalkan syarat, sifat dan istisna. Sebagaimana udah kita jelaskan juga walillahil hamdul minnah dalam al-usul min ilmil usul dengan jelas. Bahkan kita sebutkan di sana perbedaannya ya. Perbedaan antara nasakh dan taksis. Faqala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila fa fihi raf'u hukmi wujubil haji an ghairil mustati'. Ini dikasih contoh ya. Maka di dalamnya mengangkat hukum wajibnya haji dari orang yang tidak sanggup. Walakinnahu laysa binasakh, tapi ini bukan nasakh. Li'annahu lam yatarakhi anhu, karena na'am perbuatan tersebut, perkara tersebut belum yatarakhi. Belum ada jeda waktu. Paham? Tidak ada jeda waktunya. Bal huwa muttasilun bih, ya. Bahkan na'am mengangkat hukum wajibnya haji bagi yang tidak sanggup itu bersambung dari perintah wajibnya haji bagi seluruh manusia. Tamam? Fahakadha qala ba'dul usuliyin, dan inilah seperti ya demikianlah na'am sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama usul. Paham enggak, ikhwan? Paham paragraf ini? Kalau udah paham kita lanjut ya. Hadza fihi nadhar. Kata Syekh Abdullah, tapi di dalamnya kita ada harus ditinjau ulang. Li'anna takhsis bil mukhassisil muttasil wa huwa al badal huna laysa raf'an lil hukm. Nah, tapi yang namanya taksis dengan mukhassis yang muttasil, yaitu di sini contohnya kalau di sini badal ya, itu bukan mengangkat hukum. Sahwalala. Kalau taksis itu mengangkat hukum enggak? Enggak, ya, taksis enggak mengangkat hukum. Wa inna ma huwa bayanu annal mukhraj ghairu muradin bil hukmi. Akan tetapi, perkara ini namanya taksis itu menjelaskan bahwasanya yang dikeluarkan itu bukan yang dimaksud dari hukum tersebut. Wallahu a'lam. Maksudnya bukan raf'an lil hukum, kama qala ba'du al-usuliyyin. Tapi hanya ingin mengeluarkan sebagian afrad al-'am. Sahwalala. Seperti contohnya misal wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru walladzina yatawaffawna minkum, ya. Atau bagi kalian yang mentalak istri-istri kalian kemudian kalian belum menggaulinya, maka tidak ada iddah di dalamnya. Atau talak dalam keadaan hamil. Nah, sekarang apakah al-mutallaqat yang mutlak ini dia yang umum dan dia mutlak di atas kemutlakannya, nah, apakah dia itu hukumnya dihapus atau enggak? Lah, hukumnya masih ada. Tapi namanya ini al-amul makhsus, am yang dikhususkan. Jadi dha'fal umum. Ya, umumnya apa? Telah lemah dengan adanya pengkhususan. Adapun nasakh menghapus seluruh hukum yang ada. Nah, hakadha ikhwani fillah, azakumullah jami'an. Makanya beda ya, baina wa baina. Kalau belum paham paragrafnya tanya aja ya biar kita jelaskan lagi. Wa hadza ta'rif matulun la yaliqu bil mukhtasarat, kata Syekh. Ini definisi terlalu panjang, tidak layak bagi pemula, bagi kitab-kitab yang ringkas kayak gini. Ma'ama yaridu alaihim ma'ama yaruddu alaihi min al-i'tiradat, ya. Udah gitu apa? Ada datang pada ta'rif tersebut i'tiradat. Apa i'tiradat? Pertentangan. Kritik ya lebih enak. Pengkritikan ya. Ada datang pada hal tersebut, naam dari kritikan-kritikan yang ada. Udah gitu, ini disebutkan tak ada kayak gini di mutawalat, di mukhtasarat. Udah gitu juga ada yang namanya tidak lepas dari pengkritikan sebagian ulama. Minha diantaranya annahu arafan nasikh dunan nasikh, bahwasanya Al-Juwayni ini mendefinisikannya nasikh bukan nasakh. Wa minha diantaranya annahu ghairu jami', ya. Definisi beliau juga tidak jami', tidak mencangkup daripada hakikat nasakh. Li'annahu lam yadhkur naskha al-lafz, karena beliau tidak menyebutkan nasakh lafaz. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang insyaallah.
Wa minha di antaranya anna qaulahu ala wajhin ila akhiri ziyadah mahdhah. Ini cuma sekadar tambahan saja. Paham? Tambahan. Toil. Wa qad dzakara al-musannif hadha ta'rif fi kitabihil burhan. Thumma zayyafah. Kemudian musannif ini sebenarnya apa? Menyebutkan definisi ini dalam kitab Al-Burhan. Kemudian dibantahnya sendiri. Nah, walau qila fit ta'rif, kalau kita katakan misalkan ya di dalam mendefinisikan nasakh ini huwa raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bi dalilin minal kitabi aw sunnah lakana awdah wa akhsar wallahu a'lam. Ini definisi diambil dari al-usul min ilmil usul. Terkadang gitu ya, apa ya, kitab muasir itu terkadang membantu kita untuk memahami yang rumit karena udah diringkas, ditahrir. Kayak definisi yang dibawakan Syekh Utsaimin. Ya, beberapa kali apa? Itu definisi yang dibawakan beliau tuh gampang mudah karena udah ditahrir. Bagi pemula apalagi gitu ya. Kecuali kalau kita udah enggak pemula gitu kan, udah nanti misalkan Mukhtasar Rodoh itu pasti ada pusing-pusingnya. Kata dulu, Warokot aja pusing tuh. Ya bukan kata antum, kata semua. Kok selesai? Kita lanjut. Aqsam nasakh bi'tibaril mansukh. Sekarang aqsam nasakh ditinjau dari mansukhnya. Wa yajuzu naskhu rasmi wa baqa'ul hukm. Wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasm. Wa naskhu ila badalin wa ila ghairi badal. Wa ila ma huwa aghlaq. Wa ila ma huwa aghlaq wa akhaf. Naam. Baca Ki. Lanjut. Ada yang kurang. Mansukh di sini adalah hukum syar'i alladzi intaha bid-dalil mutaakhir, yang mana telah selesai status hukum tersebut dengan dalil yang datangnya akhir. Dan terkadang dalil yang pertama itu dinamainya mansukh wa huwal muraduhuna, dan ini yang dimaksud di sini. Dalil pertama yang telah menetapkan hukum sebelumnya namanya mansukh. Wa hadha dalil imma Quran, dan dalil ini dia bisa berupa Quran atau sunnah. Wa nasakh bi'tibari dalil al-mansukh salah satu anwa'. Karena nasakh itu kalau ditinjau dari dalil yang dihapus terbagi menjadi 3 bagian. Dzakara minhal muallif naw'ain. Muallif di sini menyebutkan ada 2. Tafadhal. Banyak sekali yang kurang ya. Belilah yang kayak gini antum nanti kalau ngajar ya. Suatu waktu antum mengajar jangan pakai kitab ini ya. Banyak faedah yang hilang di ini. Ya pokok. Hamidi. Lito ifatin. Taib. Qauluhu wa yajuzu naskhu rasmi wa baqa'ul hukm hadza naw'. Ini jenis yang pertama ikhwan ya. Lafadznya di nasakh, hukumnya masih ada diamalkan. Seperti apa? Ayat rajam ya. Dan telah disebutkan oleh Amidi bahwasanya ulama itu bersepakat bolehnya nasakh rasam tanpa nasakh hukum. Berbeda dengan ta'ifah yang nyeleneh, ta'ifatin syadah, yaitu adalah dari kalangan Mu'tazilah. Memang ini nyeleneh mereka ini. Lanjut. فقرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلناه بعده. طيب.
Contohnya adalah ayat rajam dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu awal-awal Al-Qur'an diturunkan, ada ayat rajam. Kita membacanya, kita jaga ayat tersebut, kemudian kita memahaminya, memahami maksudnya ya. Kemudian Nabi merajam, kita juga merajam setelah Nabi SAW al-hadith. Ini hadis Bukhari, hadis Muslim. Ini hadisnya panjang. Lanjut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada turun ayat rajam. Akan tetapi ayat tersebut dinasakh, tapi hukumnya masih ada. Dalilnya, dasarnya apa? Wa rajamna ba'da. Kita merajam juga setelah Nabi SAW meninggal. Lanjut. Liyudhira طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال بطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع القليل إلى ذبح ولده بمنام أدنى طريق والمنام. Kalau dikatakan apa hikmah nasakh rasam dan hukumnya masih ada, jawabannya adalah sebagaimana yang dinukilkan oleh Zarkashi dalam kitab Al-Burhan dari Ibnu Jauzi. Beliau berkata, inna makana kadzalik, ya, sesungguhnya keadaannya demikian, liyudhira bihi miqdara ta'ah. Ya, tujuannya dengan hal tersebut supaya menampakkan miqdara ta'ah hadil ummah, kadar daripada ketaatan umat ini, fil musara'ah, di dalam bersegera ila badlin nufus bi tariqil dhann, ya, bersegera untuk mengerahkan jiwa-jiwa mereka bi tariqin dhann, walaupun hal tersebut adalah hal yang sifatnya zaniyah, bi min ghairi istifsalin li talabi tariqin maqtu'in bi, tanpa adanya permintaan untuk jalan yang maktul bihi, artinya tanpa adanya permintaan untuk mana coba dalil yang qat'iynya. Ini zaniyah. Ini takutnya ndak ada gimana, gitu kan? Itu kan zaniyah. Yang namanya rasamnya dihapus, sahulala. Hukumnya ada, ini kan mazanatul zan sah. Sahulala. Nah, ini mazanatul zan. Nah, jadi pengen lihat ini umat ini bagaimana di dalam bersegera di dalam badul nafs mereka bi tariqil dhann min ghairi istifsalin li talabi tariqin maqtu'in bi, tanpa adanya istifsal, meminta rincian dengan tuntutan tarik yang maqtu'. Fayasra'una bi aysar syai', maka mereka dengan sangat mudah bersegera tanpa adanya keberatan. Sebagaimana sara al-khalil ila dzabhi waladihi bimanam. Maksudnya apa ini, kawan? Maksudnya apa ini? Kama sara al-khalil ila dzabhi waladihi bimanamin. Ayo, sebagaimana bersegeranya Nabi Ibrahim al-Khalil dalam menyembelih anaknya yang dia dapatkan hal tersebut ketika di dalam mimpi. Wal manamu adna turuqil wahyi, dan mimpi itu adalah adna turuqil wahyi, jalur wahyu yang paling rendah, yang paling ringan, yang paling rendah, artinya dari sisi kuat atau tidaknya. Ya namanya lagi tidur gitu kan. Hakadha ikhwani fillah. Tapi Nabi Ibrahim tanpa sedikit pun mengelak, tanpa bertanya, tanpa istifsal dan semisalnya. Ini dalam rangka apa? Barakallahu fikum, menampakkan musarah. Lanjut. Taib. Kalau nasrul hukm baqa rasam
Ini jenis kedua dari jenis-jenis nasakh ditinjau dari mansukhnya ya. Yaitu adalah apa? Dihapus hukum syar'inya dan lafadznya masih ada yang menunjukkan atasnya tanpa diamalkan, tapi tanpa diamalkan. Dan ini adalah jenis nasakh yang paling banyak. Lanjut. ومثال قوله تعالى يكون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قد دلت الآية على وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مئتين من الكفار ومصابرة المئة الألف. فنسخ هذا الحكم بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة فليغلبوا مئتين. Baik. Contohnya adalah ayat musabarah ya, ayat musabarah. Iyyakum minkum isyruna sabirun yaghlibu mi'atain. Ya, adalah dari orang 20 kalian sabar untuk mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan. Ada 100 ya, kalahkan 1000. Minal ladzina kafaru bi annahum qaulun la yafqahun. Faqad dalat al-ayah ala wujubi musabaratil 20 muslimin minal muslimin mi'atain min kufar. Hal ini ayat ini menunjukkan wajibnya untuk musabarah 20 orang muslimin na'am melawan siapa? 200 dari orang-orang kafir. Kemudian 100 melawan siapa? 1000. Maka akan tetapi hukum ini telah dinasakh dengan firman Allah Ta'ala. Al-ana khafafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan bagi kalian wa alim anna fikum dha'fa. Allah tahu bahwasanya pada diri kalian itu tidak sanggup. Fa iyyakum minkum mi'ah sabiratun yaghlibu mi'atain. Sekarang 100 banding 200. Nah. Lanjut. Baik, apa hikmah ditetapkannya tilawah walaupun hukumnya udah dihapus? Jawabnya dari dua sisi. Oh ya amal. Pertama adalah ya supaya pahala tilawahnya masih tetap ada karena Al-Qur'an itu dibaca. Karena Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu sesungguhnya Al-Qur'an itu sebagaimana dibacanya itu untuk apa? Diketahui hukumnya dan diamalkan. Maka dia juga apa? Dibaca Al-Qur'an untuk supaya mendapatkan pahala bagi orang yang membacanya. Bentuk kedua adalah memperingati umat ini dengan hikmahnya nasakh. Terlebih lagi kalau di dalam nasakh itu ada namanya keringanan dan mengangkat yang namanya suatu masyaqqah. Wa nau'u tsalits min anwa'in nasakh bi'tibari dalil naskhul hukm wa rasm ma'an. Sama ya hakikatnya ya. Udah yang baca. Jenis yang ketiga dari jenis nasakh itu ditinjau dari dalilnya adalah nasakh hukum dan rasm bersamaan wa huwa mawjudun fi ba'din nasakh waraqat duna ba'din. Ini sebenarnya ada di sebagian nuskhahnya waraqat, sebagiannya memang enggak ada juga, seperti sini ada. Misal contohnya ma warada an Aisyah radhiyallahu anha. Ada enggak di situ? Qalat kana fi ma anzalallah aw unzila minal Qur'an asyrul da'at ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna fi ma yuqra'u min al-Qur'an. Fi riwayat nazala bil Qur'an asyrul da'at ma'lumat thumma anzala aidan khams ma'lumat. Tayyib. Mungkin ini kita akhirkan dulu ya karena masih agak panjang ke bawahnya, maksudnya tanggung. Insyaallah nanti aja karena udah habis waktunya. Atau apa ini aja selesaikan sampai matan berikutnya. Ya, selesaikan aja kali ya. Sampai matan itu kan matan wa nasakh ila badal wa ila ghairi badal ada kan? Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu ya ada diturunkan dari Al-Qur'an itu 10 kali menyusui
dengan kadar yang ma'lumat. Secara urf bagaimana? Kadar menyusui sekali itu. Paham ya? Sampai 10 maka dia menjadi mahram. Kemudian dihapus dengan 5 kali menyusui. Kemudian Nabi SAW itu meninggal wa hunna fi ma yuqra min Quran. Dan ketika Nabi meninggal masih dibaca itu ayat. Paham? Masih dibaca. Wa fi riwayat nazala fil Quran 10 ma'lumat. Kemudian tsumma anzal ayat 5 ma'lumat. Fa ayatu tahrim bi asyri rada'at mansukhun lafduhu atau lafduha wa hukmuha. Maka di sini ayat tahrim barakallahu fikum bi asyri rada'at dengan 10 kali menyusui. Maksudnya ayat tahrim maksudnya apa? Ayat menjadi mahram dengan sebab 10 kali menyusui itu dinasakh. Baik lafadznya ataupun apa? Hukumnya. Tahu dari mana kita? Wa hadza ma'lumun inda sahabah bidari li annahum lam yuthbituha hina jama'ul Qur'ana. Walaupun setelah meninggal Nabi masih dibaca ayat tersebut, hal ini dapat kita ketahui dari sisi sahabat. Dalilnya mereka itu tidak menetapkan ayat tersebut, tidak mengisbatkan ketika mereka di zaman Utsman menggabungkan Al-Quran. Wa amma ayatul khams rada'at fahiya mimma nusikha rasmu wa baqiya hukmu. Adapun ayat ya yang menyusui 5 kali, itu juga termasuk ayat yang dihapus lafadznya tapi hukumnya masih tersisa. Paham ya kawan? Wabidalili anna sahabat radhiyallahu anhum hayna jama'ul Quran lam yuthbitu rasmaha. Dalilnya adalah bahwasanya sahabat ketika mereka menggabungkan Al-Quran tidak menetapkan lafadznya wa hukmuha baqin indahum, tapi hukumnya masih mereka amalkan. Wa qala Aisyah radhiyallahu anha wa kunna fi ma yuqra'u min Quran yutla hukmuha duna lafdhiha. Maksudnya wa kunna fi ma yuqra'u min Quran dibaca hukumnya, artinya diamalkan hukumnya tanpa lafadznya. Qal Baihaqi al-ma'na annahu yatluhu lam yablughu nasqu tilawati. Sebagian ulama mengatakan seperti Bagawi bahwasanya ayat tersebut dibaca bagi orang yang memang belum sampai apa? Orang yang belum sampai bahwasanya ternyata ayat tersebut telah dinasakh. Paham? Jadi ayat itu masih dibaca, tapi bagi orang yang memang belum sampai bahwasanya ayat tersebut sudah dinasakh, sudah dihapus sampai lafaz-lafaznya, sampai rasam-rasamnya. Kada. Wallahualam selesai ya. Insyaallah ada pun nasakh ila badal wa ila ghairi badal wa ila ma huwa aghlad wa ila ma huwa akhaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Godan bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin.